Yang ketiga, kebenaran etik. Kebenaran etik itu mengatur perilaku. Sebenarnya ini level kedua dari nilai. Nilai itu kan ada nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan. Kebenaran etik itu sebenarnya nilai kebaikan. Baik dulu. Kalau bahasa filsafatnya code of conduct, aturan perilaku, baik perilaku batin maupun perilaku lahir. Judgementnya etis atau tidak etis, baik atau tidak baik. Parameter kebenarannya hasil konvensi. Kadang-kadang etik di sini tidak etis di sana. Kalau kamu di sini harus ikut etika di sini, kalau kamu di sana harus ikut etika di sana. Itu etika, moralitas. Jadi kalau sedang di masjid, jangan lari-lari, jangan nari-nari, jangan nyanyi-nyanyi misalnya. Nah itu hasil kesepakatan sebenarnya, kebenaran etis. Code of conduct. Di lokal tertentu mungkin beda. Di lokal masjid sini dengan masjid sana mungkin beda. Di sini malah ada wayangan, ada apa lagu itu enggak apa-apa. Lokal, cuma di sini boleh kok. Code of conduct-nya di sini enggak apa-apa. Kalau kamu bilang, oh itu enggak etis di sana. Di lokal yang lain, di sini etis. Code of conduct itu, etika itu hasil kesepakatan sosial. Ya, jadi kesepakatan bersama. Tidak apa-apa. Sekali-sekali nonton film bersama di masjid. Yo filmnya apa dulu tapi kan. Iya, jadi tidak apa-apa. Itu code of conduct itu kan tinggal disepakati enggak, kita setuju enggak. Kan gitu. Value yang diperjuangkan setiap horizon sosial itu beda-beda. Maka kebenaran etiknya beda-beda. Misalnya orang Jawa, kebenaran etik itu basisnya sebagian besar adalah harmoni. Gimana caranya kita hidup damai, selaras, dengan yang lain tidak gegeran, rukun, dan itu kan code of conduct, basisnya etiknya orang Jawa. Maka orang Jawa tangguh. Dijajah 350 tahun juga masih nyantai dia. Yang penting gimana caranya, sama penjajah aja dia bisa harmonis. Ya kan, nggak marah, nggak apa-apa. Yang penting sudah ada di sini ya kita rukun lah. Gimana caranya nggak gegeran kan kita mesti orang Jawa. Karena basis sosialnya adalah arahnya ke situ, damai, harmoni. Jadi etik, kebenaran etik. Di kelas ini kita sepakati kebenaran etik, kalian boleh makan, boleh minum suka-sukanya. Tapi di kampus mungkin beda nih. Ya kan? Kode etik di kampus, jangan sampai masuk kelas nggak pakai sepatu. Itu kan code of conduct namanya. Kesepakatan etik di sana. Tapi di sini kesepakatannya sudah beda lagi. Menghargai orang tua misalnya. Kalau di Indonesia menghargai orang tua itu kalau ketemu menunduk, jangan mengangkat kepala. Nah itu etik sini. Tapi kalau di Barat ya mungkin kalau ketemu sama orang tua justru jangan menunduk. Kalian harus menatap matanya, karena justru tidak menatap matanya itu dianggap tidak sopan. Maka kalau kalian ketemu bule, kalau bisa, kalau ngomong, tatap aja matanya. Karena kalau bagi mereka ngomong nggak natap mata itu dianggap melecehkan. Asal kebalikannya kalau ketemu preman. Kalau kamu tatap matanya, ditantang kamu. Itu jadi nggak tahu kalau preman bule apa ya, mau ditatap matanya apa enggak. Kamu tanya aja sama bule-bule. Kalau preman di sana mau nggak di sini ini itu. Jadi kalau coba perhatikan orang-orang Jawa atau kamu sendiri, perilakumu ketika ketemu dosen, perilakumu mesti kan kamu nggak enak. Mesti kalau ngomong sambil menunduk lah, sambil apa, nggak berani gini. Apa pak? Yang segini apa pak? Itu kebenaran etik sebenarnya. Tidak salah, tidak benar kan. Tergantung konvensi sosial di situ seperti apa. Kalau memang konvensi sosialnya begitu ya mungkin ya memang harus begitu. Kalau kamu tatap matanya mungkin dosanya tersinggung. Apa lihat-lihat. Jadi itu konvensi. Kayak kalau orang Indonesia dipegang kepalanya,
marah kalau orang Arab dipegang pantatnya marah. Ya. Saya nggak tahu. Kalau orang Indonesia dipegang pantatnya marah nggak? Marah ya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Teori bahwa kalau orang Indonesia dipegang kepalanya marah, pantatnya nggak marah itu saya nggak ngerti. Siapa yang bilang? Padahal menurut saya kalau ada orang tiba-tiba megang pantatmu, kamu marah juga. Iya kan? Orang Arab dipegang pantatnya marah. Kita juga kalau tiba-tiba ada orang di jalan, mas, ayo, itu mesti marah. Ya kan? Emangnya apa kok diam-diam megang kepala, kan megang pantat. Oke, kebenaran etik. Ini masih panjang teori kebenaran. Kebenaran metafisik, ini baru ngomong levelnya saya, belum ngomong jenisnya, belum ngomong variasi bahasanya, belum ngomong. Jadi agak panjang. Jadi siapkan mental, minumnya kalau habis ngambil lagi. Kebenaran metafisik. Pokoknya kalau Rebo malam Kamis, alhamdulillah selalu ada sepak bola yang ditunggu. Jadi aku nyantai sekalian nunggu sepak bola nanti malam Chelsea melawan Benfica. Final. Tidak apa-apa kalau yang kayak gitu saya nggak terlalu deg-degan karena dua-duanya nggak. Terserah siapa yang menang, yang penting bal-balan. Tapi beda kalau Barcelona melawan Madrid itu harus ada puasanya itu. Iya, jadi harus sholat malam wiritan gitu. Jangan sampai besok pagi diketawain sama lawan. Oke, kebenaran metafisik adalah kebenaran yang menyangkut di luar tiga tadi. Secara empiris dia tidak bisa diakses, secara logik sering tidak nyambung, dan secara etik juga bukan dunianya. Susah diakses. Secara ilmiah, di situ saya contohkan misalnya firasat kontak batin, itu kan dunia yang tidak bisa kamu secara rasional, secara empiris, secara tidak bisa. Bisanya kamu percaya enggak itu aja, atau kamu ngalami langsung. Faktanya ada, tapi dibahas empiris juga tidak ada. Orang kesurupan, kamu bisa analisis psikologi, analisis biologi, apalah, tapi khas itu orang kesurupan itu. Teriak-teriak, kemudian merasa melihat sesuatu padahal kita nggak lihat. Kita kan sering lihat yang kayak gitu. Ada yang bilang, oh itu halusinasi. Semua lah halusinasi. Ketika itu halusinasi kan berarti goib itu. Kita nggak lihat, dia lihat. Kita nggak dengar apa-apa, dia dengar. Yang subur itu mau melakukan apa-apa, ada amanat dari yang goib, kan mesti gitu dia. Jadi amanatnya yang goib. Barang metafisik, dia faktual, kita alami bersama, kita percayai, tapi kita nggak bisa melihat langsung, nggak bisa menalar secara lurus, dan bukan urusan kesepakatan sosial. Yang lebih halus lagi misalnya itu tak sebut fenomena akal, fenomena otak, fenomena perubahan molekul-molekul tubuh kita, fenomena DNA, fenomena gitu. Saya dulu bikin skripsi judulnya Filsafat Cinta. Ya, diterbitkan, sudah cetak ulang 7 kali, tapi dulu itu tahun berapa itu. Iya, dan laku. Cuma buku saya Filsafat Cinta masih kalah laku dengan edisi selanjutnya. Judulnya Risalah Patah Hati. Lebih laku lagi karena cetak ulang sampai 11 kali. Jadi ternyata cinta sama patah hati itu lebih dahsyat. Patah hatinya enggak ada perubahan. Enggak, saya mau ngomong ketika orang jatuh cinta, kalau cintanya itu sangat serius, ada struktur DNA yang berubah. Jadi cinta yang sangat serius itu enggak cuma masuk ke hati, tapi juga menyusup ke DNA. Loh ya. Dan ketika dia menyusup ke DNA, itu alamatnya apa? Dia akan diwariskan. Kalau itu diwariskan, kalau pengalaman cintamu pahit terus, jadi nembak ditolak, patah hati terus, itu generasimu nanti, karena dia tersimpan di DNA. DNA itu kan fotokopi struktur sejarahmu yang akan datang. Jadi hati-hati nanti anak-anakmu juga terpengaruh.
mewarisi. Iya. Makanya kalau seneng jangan terlalu dimasukkan sebelum jadi istri. Setengah-setengah aja lah. Jangan. Iya. Nanti berpengaruh. Ya kalau bahasa secara psikologis generasi selanjutnya anak-anakmu nanti akan jadi generasi yang murung. Apa generasi yang murung ini? Generasi yang tidak ceria karena bapaknya ditolak terus. Iya. Loh itu nggak bisa kamu cek DNA kayak gimana sih Pak? Itu metafisik kebenarannya. Terus. Ya nanti caranya ngukurnya macam-macam lah. Tapi level-level. Jadi kalau ada orang ngomongnya kayak gini, oh ini level metafisik, saya nggak bisa menjudgementnya secara rasional, nggak bisa apalagi empiris, etik juga belum nyampe. Jadi, oh ini orang ngomong metafisik levelnya. Jangan debat. Kalau debat di level metafisik, apalagi debatnya pakai akal, mesti nggak ada ujungnya. Nggak akan selesai. Banyak hal metafisik, apalagi yang eskatologis di agama itu tinggal kamu percaya apa enggak gitu aja. Makanya agama itu kan basis utamanya iman, bukan akal. Akal itu penopangnya. Nah, jadi perhatikan aja kalau kamu diskusi membahas sesuatu, perhatikan ini levelnya level apa dulu. Level empiris kan? Kalau level empiris perhatikan faktualnya, bukti nyatanya apa yang penting. Kemudian kalau itu logika, konsistensi berpikirnya perhatikan. Kalau itu etika, dilihat konvensi-konvensi yang berlaku. Kalau itu metafisika, lihat basis kepercayaannya. Ya kan? Kamu kepercayaanmu kayak gimana? Ini daya ini, kayak gitu loh. Ini malaikat yang bikin ini, sehingga itu aspek kebenaran metafisika. Saya lanjutkan. Oke ya, sudah level-levelnya ya. Sekarang masuk ke jenis-jenisnya. Jenis kebenaran yang pertama adalah kebenaran bukan proporsional tapi proposisional. Kebenaran kalimat, kebenaran proposisi, pernyataan. Kalau di kampus, di kuliah-kuliah filsafat biasanya isinya tiga yang tengah itu, korespondensi, koherensi, pragmatis. Tapi saya perlu nambah 2 karena ada necessary truth dan standpoint of view. Ini tambahan. Yang pertama sebenarnya tambahan dari Ghazali, ada necessary truth, meskipun beberapa filsuf barat juga ngambil. Dan yang tadi standpoint of view itu masuknya ke kebenarannya orang-orang posmo itu biasanya pakai itu, postmodern. Tapi yang kebenaran profesional yang tradisional itu yang 3 tengah itu, korespondensi, koherensi, sama pragmatis. Necessary truth saya masukkan kalau bahasanya Ghazali itu at-tabadur ilal fahm, yang langsung dipahami orang. Necessary truth itu kebenaran yang niscaya. Jadi yang nggak usah mikir juga sudah ketahuan jawabannya. Betul. Setengah itu lebih kecil daripada 1 itu nggak usah mikir kamu. Nggak usah kamu bikin analisis mendalam. Iya, langsung kamu bisa. Iya. Jadi saya sejak pagi belum makan. Ini kenapa kok perut saya kerucuk-kerucuk ini? Ada fenomena apa ini? Enggak, itu necessary truth. Langsung aja disimpulkan, ya mesti lapar. Jadi nggak harus berpikir panjang. Kalau di Ghazali contohnya misalnya keberadaan Tuhan, kamu nggak harus mikir panjang kok. Lihat aja betapa presisinya alam semesta ini. Itu menunjukkan pasti ada yang ngatur, nggak mungkin kebetulan. Kalau kebetulan itu 1-2. Tapi ini semuanya pas. Kayak bumi ini kan pas. Matahari itu lebih dekat beberapa senti atau lebih jauh beberapa senti, kacau sudah bumi, nggak akan bisa ada kehidupan. Lebih dekat dikit, pasti buminya beku. Lebih jauh dikit, pasti buminya kebakar. Lebih jauh dikit, buminya beku. Suhu juga begitu. Kok pas ya bisa ditinggali manusia dan seterusnya. Banyak hal yang presisi itu membuktikan pasti ada Tuhan. Ini nggak mungkin kebetulan. Yang bisa bikin makhluk hidup serumit manusia kayak gini nih, nggak mungkin kebetulan deh.
Kalau kebetulan kok iso sekompleks ini nih. Bisa senang, bisa susah, bisa patah hati, bisa jatuh cinta, bisa ketawa-ketawa, bisa itu kompleks sekali, rumit. Dunia yang luas ini sisi kecil, bentuk kecilnya adalah manusia, mikrokosmos, dan itu nggak mungkin kebetulan. Pasti ada yang bikin. Itu necessary sebenarnya. Pasti ada Tuhan, pasti ada sesuatu yang di luar manusia yang bikin dia ada. Kenapa? Karena nggak mungkin manusia yang kompleks ini menyebabkan dirinya sendiri, jadi sebab bagi dirinya sendiri. Itu necessary truth, niscaya. Ya banyak necessary truth itu. Orang itu kalau secara etis misalnya, orang itu kalau dipuji senang, kalau dikritik mesti rasanya tidak enak. Itu necessary truth. Maka jangan bikin diskusi, jangan bikin forum, takmirnya jangan bikin kajian yang tema-tema necessary truth. Mesti nggak ada yang tanya. Iya, karena ngapain dijelas? Ya sudah jelas memang begitu. Ya kan? Jadi maka jangan bikin judul yang sudah jelas. Nikmatnya malam pertama itu mesti nggak usah dibahas. Kamu nggak usah indahnya nikah, ayo mesti. Ya, jadi kan banyak buku-buku sekarang gitu kan, indahnya kawin muda, kan mesti. Yang itu bukan mudanya, maksudnya kawinnya itu loh. Titik tekannya kan bukan pada muda atau tuanya, kawinnya di mana-mana kawin mesti indah. Itu necessary truth. Kebenaran yang niscaya, kebenaran yang susah dibantah, memang gitu. Badanku gak enak ya, kalau siang kok panas, kalau malam kok dingin. Yo mesti wangi. Ya kan, yo di mana-mana malam dingin, kalau siang ya suhu. Itu necessary truth. Jadi kamu jangan mengkerutkan dahi, jangan tanya, dan kalau nggak kepingin diketawain temenmu tentang hal-hal yang necessary truth. Orang menyebutnya banyak tanya tentang necessary truth itu, kamu biasanya menyebutnya tell me. Mikirnya suwi. Di padang itu sebentar aja orang sudah tahu kok, bahwa ya mesti kesimpulannya kayak gitu. Banyak hal. Jadi yang nggak perlu dibahas, yang dibahas itu necessary truth. Jadi kalau kamu debat, jadi selucu-lucunya debat adalah debat rame tentang necessary truth. Ya kan? Misalnya, kok bisa ya Ahmad Fatona itu senang perempuan? Ya mestilah dia laki-laki. Loh ya kan? Di TV kan gitu. Kemarin di ILC itu, Indonesia Lawyers Club itu, Farhad Abbas itu, saya berani bersumpah, sudah jelas buktinya bahwa Ahmad Fatona itu suka perempuan. Nah, semuanya tidak dibahas itu. Nah, ya mesti memang Ahmad Fatona itu laki-laki. Kamu juga suka perempuan. Saya juga, dia juga. Kan masih normal semua. Yang salah kan bukan karena dia suka perempuannya, karena ekspresi sukanya itu yang nggak beres, kan itu. Kalau urusan suka perempuan tidak salah Ahmad Fatona. Setiap laki-laki juga suka perempuan yang normal. Itu necessary. Jadi perdebatan lucu itu yang membahas necessary truth. Kalau kamu bisa mikir ya, mungkin kamu lihat tell me tadi ya susah membaca bahwa itu sudah mesti tidak dipikir lagi. Oke. Yang kedua korespondensi. Ini simple. Kalau korespondensi itu kayak pembuktian kebenaran empiris. Kalau di filsafat ilmu, membuktikan korespondensi itu dua. Kalau nggak verifikasi, ya falsifikasi. Verifikasi itu membuktikan kebenaran faktanya. Falsifikasi itu membuktikan kekeliruan faktanya. Jadi kalau saya bilang, kalau di kampus dulu saya yang ngajarin korespondensi logika itu Pak Muzairi. Pak Muzairi kalau ngasih contoh kadang lucu-lucu gitu. Membuktikan kebenaran faktanya. Misalnya proposisi bahwa setiap burung itu pasti punya bulu. Nah, ini kan proposisi namanya. Pembuktian secara korespondensi itu, lihatlah semua koleksimu, koleksi kamu punya burung apa saja, lihatlah. Kalau dia memang punya bulu, berarti pernyataan itu benar secara koresponden. Tapi begitu kamu ketemu, loh ini mah ada burung, tidak ada bulunya, oh berarti salah dia secara korespondensi.
Jadi saya tidak tahu apa ada burung yang nggak ada bulunya. Ya ada lah, burung yang habis dicukur. Jadi ya burung yang dicukur kan nggak ada bulunya. Itu korespondensi. Jadi kesesuaian antara pernyataan, proposisi dengan faktanya. Itu korespondensi. Ini pembuktian paling masuk akal, paling mudah. Meskipun banyak hal tidak sederhana untuk dibuktikan faktanya. Membuktikan apakah yang subur itu sesat apa enggak, itu salah satu contoh membuktikan korespondensi itu enggak mudah. Karena fakta itu tidak selalu bisa ngomong sendiri sebelum ada perspektif atau teori yang mengerangkainya. Jadi kalau saya ngomong masjid ini maju sekali ya, itu dibuktikan secara faktual, kamu mesti tanya apanya dulu yang disebut maju, kan gitu. Takmirnya, apa jamaahnya, apa masyarakatnya, apa tinggal susah. Jadi, tapi yang jelas ketika dibuktikan kesesuaian antara proposisi sama fakta, itu namanya korespondensi. Apapun itu. Islam adalah agama yang damai. Lihat aja faktanya secara koresponden. Damai enggak Islam itu? Iyalah, harus damai. Meskipun ada beberapa yang enggak. Meskipun enggak tahu ya. Saya enggak tahu kan gara-gara media ya. Kesannya umat Islam hari ini itu umat yang ngamukan, gampang tersinggung. Agak mikirnya masing-masing merasa benar kayak gitulah. Saya tidak tahu aslinya. Ini kamu bikin diskusi sendiri lah. Kondisi umat Islam hari ini. Kenapa kok seperti ini ya? Rasanya saya merasa bahwa kita kok semakin pesimis ya jadi umat Islam. Dulu zaman Abdu orang sudah, kenapa Barat maju Islam mundur, dijawab macam-macam dan sudah mulai ada gerakan-gerakan untuk memajukan Islam. Tapi sekarang kelihatannya sudah setback lagi ke belakang, mundur lagi. Kita sudah agak maju dikit, sekarang rondo mundur lagi. Nggak tahu karena apa. Kamulah yang memang karena generasi Islam selanjutnya itu seperti kita ini. Jadi kalau generasinya kayak gini ya mau apa yang diharapin, apa ya gitu ya. Ini saya tidak tahu, tapi cobalah sekali-sekali bikin refleksi bersama, bikin apa ya. Kalau kelompok-kelompok Islam yang agak keras itu punya halakoh, punya yang muhasabah, mujahadah, itu sekali-sekali kita bikin mujahadah malam-malam yang agak serius, tapi bukan mujahadah sambil nonton bola. Kira-kira biasanya kalau malam itu kan jernih untuk membahas korespondensi antara idealitas Islam dengan realitasnya. Yang sejangkau wawasan kita aja, nggak apa-apa. Nah itu korespondensi. Yang ketiga koherensi. Kalau koherensi itu nama lain dari konsistensi. Koherensi berarti konsistensi logikanya. Jadi konsisten enggak? Konsistensi itu misalnya ya kayak tadi, Islam itu agama damai. Tapi barang siapa macam-macam terhadap Islam, kita libas. Ya padha wae nek ngono enggak damai. Kamu ngamongan itu namanya enggak konsisten. Antara permis awal dan permis yang belakang enggak nyambung. Saya itu orangnya sabar, tapi melihat kamu kayak gini, saya tidak akan sabar lagi. Itu sudah, itu namanya kontradiksi internal. Tadi maunya sabar, ternyata gitu. Saya sebenarnya rajin kok Pak. Saya itu rajin, tekun, baik. Tapi kok ternyata nggak pernah masuk, nggak pernah belajar. Kalau pamit kuliah malah ngapusi dosennya. Tapi kan saya sebenarnya, ya itu namanya nggak koheren, nggak ada urusan dengan sebenarnya, kenyataannya juga nggak konsisten dengan pernyataan. Jadi koherensi itu konsistensi logik. Nanti kalau kamu bikin tulisan atau bikin skripsi, perhatikan benar aspek koherensi ini. Karena begitu kamu kehilangan koherensi, pengujinya sangat gampang untuk bantai skripsi. Jadi alur logikamu harus runtut dan konsisten.
Kalau tadi mau bikin skripsi sosiologi, argumen-argumen sosiologinya harus konsisten. Jangan loncat-loncat, kadang sosiologi, kadang pakai teologi, argumen sosiologi tiba-tiba kamu kasih dalil ayat, itu namanya inkonsisten. Tapi yang konsisten, sesuai konteksnya. Jangan loncat-loncat. Tiba-tiba dalil firasat lah, dalil apa, nggak nyambung. Kok kamu bilang gitu? Firasat saya kayak gini Pak. Jadi, oh ya orang nggak konsisten, nggak koheren itu namanya. Jadi kelemahannya makalah-makalah tugas mahasiswa hari ini bagi saya di koherensi. Karena jarang mahasiswa tak suruh bikin makalah, dia bikin makalah. Kebanyakan bikin clipping. Oh iya, jadi ngambil dari buku ini atau dari web mana, dipotong taruh, disambung-sambung, jadi satu, dikasih judul, dikumpulin. Ya kan? Itu bagi saya bukan makalah, itu clipping. Dan kelemahannya clipping adalah dia tidak ada alur logikanya, mesti kacau. Kadang-kadang gaya bahasanya pun sangat kelihatan. Bagian awal ngomongnya santai sekali, begitu masuk paragraf kedua serius. Begitu masuk paragraf ketiga, nanti kelihatan gaya bahasa itu. Makanya kamu hati-hati. Kalau kamu mau curang ngambil dari internet, olah sendiri gaya bahasanya. Perhatikan lagi, karena begitu kamu potong-potong mesti nggak pengen sudah kelihatan. Jadi koherensi adalah menguji benar salahnya pernyataan dari aspek konsistensi logisnya. Yang ketiga pragmatis. 4. Pragmatis itu benar salah peduli amat dengan korespondensi, peduli amat dengan koherensi atau necessary. Yang penting sukses, yang penting nyampe tujuannya. Itu pragmatis. Jadi idealnya sih kita ngaji filsafat itu harusnya dapat ilmu, dapat pencerahan, dapat peduli amat Pak, saya kesini cuma daripada nganggur, lumayan ada teh, ada teman ngobrol, ada itu. Iya kan? Pragmatis saja Pak, daripada saya di angkringan bayar. Iya, jadi mumpung ada angkringan gratis. Ya, maksudnya bukan gitu. Pragmatis itu adalah misalnya kalian kuliah ujian terus bikin kerpean, sehingga saya kan tujuan saya kuliah kan dapat nilai baik Pak. Jadi segala cara yang penting ternyata nilai saya baik, itu berarti saya benar. Nah, berarti apa itu namanya pragmatis. Yang dilihat tujuannya bukan prosesnya. Apakah prosesnya lewat dukun, atau lewat wirid, atau lewat temen, atau lewat pendekatan langsung. Yang penting kan akhirnya bisa jadi pacar Pak. Ya kan? Itu pragmatis. Tapi nggak apa-apa, kalau urusan pacar kamu pragmatis nggak apa-apa. Tapi kalau urusan yang bagus-bagus, urusan kuliah, urusan itu jangan pragmatis. Ketika kamu pragmatis biasanya ada banyak nilai yang kamu korbankan. Boleh kamu jadi orang sukses, tapi jangan pragmatis. Harus kamu jadi orang yang luar biasa, tapi ya luar biasa tidak secara pragmatis. Ada proses yang kamu ikuti. Ahmad Fatona itu bagi saya karena logikanya pragmatis, maka dia terjebak seperti itu. Ya kan? Hati-hati dengan cara berpikir pragmatis. Contoh paling gampang, saya tidak tahu ada berapa persen di sini yang pernah ikut MLM. Biasanya logika yang ditawarkan oleh MLM itu gimana caranya kamu nggak terlalu capek tapi dapat uang banyak. Itu pragmatis. Ya tidak salah, cuma biasanya ada beberapa nilai yang harus kamu korbankan dalam pragmatisme. Dalam konteks tertentu pragmatis itu luar biasa juga. Agama itu karena bagi orang barat salah, tapi secara pragmatis mungkin benar. Gara-gara agama kamu bisa hidup tertib, gara-gara agama kamu menghargai orang, gara-gara agama kamu bisa belajar. Jadi dia bermanfaat. Meskipun secara korespondensi, koherensi mungkin nggak masuk akal lah, nggak ada gunanya. Tapi secara pragmatis ternyata menguntungkan agama itu. Itu pragmatis. Ada seorang filosof namanya Pascal. Dia kalau ditanya, sampean filosof kok percaya sama Tuhan? Oh, bagi saya secara pragmatis kita harus beriman. Analisisnya dia gampang. Saya beriman. Kalau ternyata memang Tuhan itu tidak ada, akhirat itu tidak ada, tidak apa-apa. Saya hidup sudah untung,
sudah banyak manfaat dari keimanan saya punya banyak teman, saya hidupnya jadi tertib, hidupnya jadi baik. Kok ternyata besok nggak ada Tuhan, nggak ada apa-apa, ya berarti kan kita sama-sama. Yang nggak percaya Tuhan juga nggak dapat apa-apa. Tapi kok ternyata Tuhan memang ada, akhirat memang ada, saya kan lumayan. Saya selamat, kamu nggak selamat. Ya kan? Kalau Tuhan nggak ada, ya kita sama-sama aja, sama-sama levelnya sama amannya kan. Tuhan memang nggak ada pembalasan, nggak ada apa-apa, sama-sama aman. Tapi saya sudah untung di dunia, hidupku tertib dan macam-macam. Tapi kalau Tuhan ada, nah saya selamat, kamu nggak selamat. Jadi secara pragmatis lebih baik kamu percaya sama Tuhan. Itu katanya Pascal. Jadi enaknya beragama itu kan itu. Kalau kamu sudah judek ditanya orang ruwet-ruwet, pragmatis saja. Yang penting kan untung Pak, yang penting kan enak Pak, yang penting kan nyaman Pak. Itu jawaban-jawaban pragmatis. Jadi kok mau-maunya sih kamu bela-belain lihat bola loh, itu kan demi kepuasan Pak. Yang penting nyaman Pak, yang penting. Nah, itu biasanya jawaban pragmatis. Kalau ditanya apa sih dasarnya kamu bela-bela Barcelona itu? Dia kalau juara juga kamu nggak dapat apa-apa. Kalau kalah kamu ikut mangkel, kalau menang kamu ikut seneng-seneng. Loh kan yang penting seneng Pak, itulah seninya. Itu biasanya jawaban pragmatis. Jadi pokoknya ketika kamu susah berargumen, jawablah secara pragmatis. Biasanya orang pragmatis jawaban paling sering saya dengar adalah suka-suka gue dong. Kok kamu usil? Saya seneng kok. Yang kelima, kebenaran standpoint. Saya bilang tadi kebenaran standpoint ini kebenaran sudut pandang. Bagi orang Kusmo tidak ada kebenaran yang komprehensif. Setiap kebenaran itu selalu perspektif. Kenapa? Karena manusia terbatas. Dengan keterbatasannya ketika dia melihat realitas, pasti hasilnya tidak utuh. Kayak contoh misalnya, HP saya ini menurut kamu dominan warna putihnya atau dominan warna hitamnya? Putih ya. Tapi kalau bagi saya dominan warna hitamnya. Kenapa? Saya lihat dari sini. Ya kan? Kalian lihat dari sana. Realitas selalu begini. Jadi orang melihat peristiwa, melihat fakta, melihat fenomena, itu selalu sesuai perspektifnya masing-masing. Maka kebenaran selalu standpoint, sudut pandang. Kamu lihat dari sisi mananya dulu. Orang yang merampok misalnya, dia maling di Indomaret, maling dia. Dari sisi malingnya dia salah. Tapi mungkin orang lain yang melihat sisi, misalnya anaknya yang kecil-kecil yang butuh makan, istrinya yang sakit-sakitan, butuh biaya berobat. Mungkin dari sudut pandang ini kamu, yalah gak apa-apa lah, maling lah kalau gitu. Negara juga gak ngopeni kok. Ya kan? Dari sisi itu mungkin kamu bisa toleran. Ya itulah Indomaret sudah konglomerat di mana-mana, biar aja. Itu standpoint. Tinggal kamu lihat dari sisi mananya. Banyak hal-hal dilematis yang harus kamu jawab. Tidak apa-apa kamu pilih perspektif sesuai standpointmu, asal kamu jujur dan fair. Jadi jawabanmu tidak kamu anggap segalanya. Kalau kayak Robin Hood itu benar apa salah? Itu jawabnya mesti harus perspektif. Sisi apanya dulu? Sisi malingnya apa sisi bantu orang miskinnya? Sisi malingnya jelas salah, tapi sisi bantu orang miskinnya boleh. Ya meskipun secara umum banyak orang ya nggak boleh. Masa orang bantu orang sambil nyuri? Itu sama dengan korupsi terus disumbangkan masjid. Saya tidak tahu kalau ada koruptor tiba-tiba ke masjid sini, kamu masjid ini tak sumbang 1 miliar, mau nggak? Mau aja ya. Serapok. Itu kan urusannya dia, sebenarnya disumbang. Kalau takmirnya nggak mau, suruh ke rumah saya aja. Pencucian uang. Ya, bawa ke laundry kalau belum bersih dicuci. Kebenaran selalu standpoint. Jadi kalian melihat dari sudut pandang mana dulu. Ya kalau yang Robin Hood tadi ada Qaida Ushul Fiqh. Kalau saya lupa yang ngomong ya, apa Ghazali apa siapa yang bilang bahwa jangan kita mencuci baju pakai air kencing. Jadi mencuci baju pakai air kencing itu tidak bikin bersih, tapi malah mengotori yang mau dicuci. Jadi korupsi untuk nyumbang masjid,
itu seperti mencuci baju dengan air kencing. Coba aja kamu bikin tulisan besar-besar di koran tentang koruptor dengan judul itu, mencuci baju pakai air kencing. Bonusnya Vitalia sama iya Vitalia Sesa sama Ayu Azhari. Jadi standpoint dalam diskusi-diskusi coba perhatikan, karena setiap orang punya standpoint sendiri-sendiri sesuai konteks hidupnya sendiri-sendiri. Itu kunci pokoknya. Orang sering ngayal-ngayalan karena sebenarnya cuma beda sudut pandang, beda standpoint. Perhatikan aja, kadang-kadang orang, oh pantas dia berpikir begitu karena cara berpikirnya begitu. Oh pantas Ahmad dia menganggap bahwa mungkin ada nabi karena dia mengartikan kata-kata khotam dalam Al-Quran itu tidak sebagai akhir tapi sebagai penghulu, puncaknya para nabi. Kalau sudah puncak kan nggak ada nabi lagi, tapi ada nabi lagi tapi tidak puncak. Itu jadi orang Ahmadiyah. Jadi dengan ini kamu nggak terlalu marah lah meskipun nggak setuju. Jadi ada perspektif-perspektif, setiap orang melihat dari sisi dianya sendiri. Yang Jabariyah setuju Jabariyah, yang Qadariyah setuju Qadariyah, yang NU, yang Muhammadiyah, dia melihat angle-nya sendiri dengan kacamatanya sendiri. Yang Wahabi menuduh NU itu melakukan hal-hal yang bid'ah, sementara yang NU merasa dirinya melakukan hal-hal yang sunnah. Sunnah dibid'ahkan, bid'ah disunahkan. Itu debatnya dua orang itu sebenarnya mungkin hanya cuma beda angle, beda standpoint. Sekali-sekali kamu bikin tesis itu, kemudian garaplah perdebatan besar antara misalnya fundamentalisme dan liberalisme. Jangan-jangan itu memang beda sudut pandang. Yang satu mencomot ayat-ayat liberal, yang satu mencomot ayat-ayat fundamental. Jabariyah sama Qadariyah itu sama-sama punya dalil Al-Quran. Yang Jabariyah mungkin dalilnya wama romaita idromaita, sementara yang Qadariyah bilang innallaha la yughayyiru ma biqawmin. Ya semoga dalil tinggal dalil, kamu pilih yang mana. Al-Quran itu memang isinya hal-hal yang umum general. Spesifik peristiwanya kamu tinggal menyesuaikan. Kayak saya bilang kemarin kan, yang punya pacar pakai dalil waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'ala. Nanti yang enggak punya pacar dalilnya wala taqrabus zina. Sama-sama pakai Quran, disesuaikan dengan kepentingannya sendiri. Oke. Itu kebenaran proporsional.